Coba bayangkan sejenak. Roh kita telah terbang melayang. Tali napas telah terputus. Mata terpejam. Bibir membisu. Kita telah mati. Kita sedang dibungkus dengan kain kafan putih. Kafan yang tidak mengenal pangkat, kekayaan, maupun ketenaran kita. Dan kafan itu tidak memiliki saku. Kemudian, perlahan-lahan kita diangkat di atas bahu, dan diturunkan ke dalam liang kubur yang sempit dan gelap. Bayangkan momen ketika genggaman tanah pertama jatuh menimpa wajah kita. Hati ingin menjerit, namun suara tidak bisa keluar. Mata ingin terbuka, namun kelopak mata tidak bisa terangkat. Lalu satu persatu semua orang pergi. Teman, kerabat, orang-orang tercinta. Dan akhirnya kita ditinggalkan sendirian. Benar-benar sendirian. Di sana tidak ada cahaya. Tidak ada jalan untuk udara. Tidak ada perasaan akan waktu. Hanya ada kesunyian, kegelapan, keheningan, kesempitan dan kengerian. Inilah malam pertama di alam kubur. Malam yang setelahnya tidak ada lagi pagi, tidak ada lagi siang. Rincian lengkap dan pemandangan mengerikan tentang malam pertama di alam kubur akan disampaikan kepada Anda dalam video hari ini dengan informasi yang otentik. Sebelum melangkah lebih jauh dalam video yang meningkatkan iman ini, silahkan subscribe channel kami dan beritahu kami bahwa Anda benar-benar merasakan momen ini. Momen yang paling pasti dalam hidup manusia adalah kematian. Namun itu juga momen yang paling banyak diabaikan. Kita begitu terjebak dalam kesibukan dunia, seolah-olah kita tidak akan pernah mati. Padahal, Al-Quranul Karim dengan jelas menyatakan, Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang persinggahan pertamanya adalah kubur. Malam pertama di kubur adalah tahap yang paling kritis, menentukan, dan menakutkan dalam seluruh hidup manusia. Ketika ruh mulai terpisah dari jasad, maka datanglah tahap sakaratul maut. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bahwa kepedihan maut itu adalah nyata. Ini adalah saat ketika manusia melihat pemandangan yang tidak terlihat oleh penduduk dunia. Bagi seorang mukmin, momen ini dipermudah. Sedangkan bagi orang yang berdosa dan kafir, momen ini menjadi penyebab penderitaan yang hebat. Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa ruh seorang mukmin keluar bagaikan tetesan air yang mengalir dari mulut wadah air. Sedangkan ruh orang kafir ditarik seperti dahan penuh duri yang ditarik paksa dari wol yang basah. Inilah saat ketika para malaikat datang di hadapan manusia. Malaikat rahmat datang kepada orang mukmin dengan wajah putih dan aroma harum. Sedangkan kepada orang kafir, malaikat azab datang dengan wajah yang garang dan bau yang busuk. Setelah ruh keluar, malaikat membawanya menuju langit. Ruh mukmin disambut di pintu-pintu langit, dan namanya dipanggil dengan gelar-gelar terbaik. Kemudian, ia dicatat di Iliyin. Ruh orang kafir tidak diizinkan naik ke langit, melainkan dilemparkan kembali ke bumi, dan dicatat di Sijjin. Dari sinilah dimulai kehidupan barzakh, yang menjadi penghalang antara dunia dan akhirat. Al-Quran mengatakan bahwa setelah kematian ada sebuah dinding, pembatas di mana manusia akan tinggal hingga hari kiamat. Inilah barzakh, dan kubur adalah rumah pertama dari kehidupan barzakh ini. Ketika mayat dimandikan, dikafani, dan disalatkan, ruh melihat dan merasakan semua tahapan tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mayat mendengar suara langkah kaki orang-orang yang menguburkannya. Saat mayat diturunkan ke dalam liang lahat, untuk pertama kalinya manusia berada dalam kesunyian total. Semua hubungan dunia, semua suara berakhir, dan hanya amal perbuatan yang tersisa bersamanya. Dua malaikat, Mungkar dan Nakir, datang ke dalam kubur. Suara mereka keras, mata mereka bagaikan kilat, dan rupa mereka menakutkan. Mereka mendudukkan mayat dan bertanya, "Apa agamamu? Siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu?" Seorang mukmin menjawab dengan mudah, "Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam,
dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sebuah suara berseru dari langit, "Hambaku benar." Kuburnya pun diluaskan. Pintu menuju surga dibuka. Udara sejuk dan aroma harum masuk. Dan amal-amalnya datang dalam rupa yang sangat indah. Orang kafir atau munafik akan terbata-bata. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku mengikutinya. Maka kuburnya disempitkan, hingga tulang rusuknya saling bersilangan. Pintu neraka dibuka, dan azab pun dimulai. Malam pertama di kubur sebenarnya adalah malam pertama bagi amal perbuatan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa 3 hal mengiringi manusia ke kubur: hartanya, keluarganya, dan amal perbuatannya. Harta dan keluarga akan kembali. Hanya amal perbuatan yang menetap. Jika amalnya baik, maka ia akan menjadi cahaya, tempat tidur, dan pendamping bagi manusia tersebut. Jika amalnya buruk, maka amal itu akan menjelma dalam bentuk ular, kalajengking, dan api. Dalam 24 jam pertama, kehidupan di kubur ditetapkan sepenuhnya sesuai dengan iman dan amal manusia. Ini adalah waktu ketika hasil awal dari setiap perbuatan di dunia diperlihatkan dan diberikan. Salat menjadi cahaya di dalam kubur, puasa menjadi perisai, zakat menjadi naungan, dan Al-Quran menjadi teman yang memberi syafaat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa surah Al-Mulk melindungi dari azab kubur. Begitu pula sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh akan terus mengirimkan cahaya ke dalam kubur. Di malam pertama kubur, manusia juga diperlihatkan tempatnya di surga jika ia orang baik, dan tempatnya di neraka jika ia berdosa. Ini semua berlanjut hingga hari kiamat. Kubur orang mukmin terus meluas hingga hari kiamat dan ia tidur dengan tenang. Sedangkan azab orang kafir terus berlanjut hingga hari kiamat. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan dasar yang paling kuat dan otentik mengenai malam pertama di kubur. Kami sampai di kubur mulai dari keluar ruh ibadah awan kami berdalam, dan disaksikan berwaktunya dimulailah pasakun. Bara bin Azib berkata, kami pergi bersama Rasulullah SAW untuk melayat jenazah seorang pria dari kaum Ansar. Kami sampai di kuburan, namun liang lahat belum selesai disiapkan. Rasulullah SAW duduk, dan kami pun duduk di sekitar beliau, tertunduk diam seolah-olah ada burung di atas kepala kami. Di tangan beliau ada sebatang kayu yang beliau gunakan untuk mengorek tanah. Kemudian beliau mengangkat kepala dan bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulangi kata-kata ini 2 atau 3 kali. Lalu beliau bersabda bahwa mayat mendengar derap langkah orang yang mengangkat jenazahnya saat mereka pulang setelah menguburkannya. Saat itulah 2 malaikat datang, mendudukannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Allah adalah Tuhanku. Malaikat bertanya, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Malaikat bertanya, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Ia menjawab, dia adalah utusan Allah, Muhammad SAW. Malaikat bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah, mengimaninya, dan membenarkannya. Inilah keteguhan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlik sabiti fil hayatik dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, seorang penyeru dari langit berseru bahwa hambaku benar. Ia tetap teguh pada keyakinan itu di dunia, maka ia berhak atas kemuliaan. Hamparkanlah permadani surga untuknya. Kenakan pakaian surga padanya, dan bukakan pintu surga untuknya. Maka dibukalah pintu surga, sehingga udara sejuk dan wangi harum datang kepadanya. Dan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Adapun mengenai orang kafir, Rasulullah SAW menyebutkan keadaan mautnya, beratnya sakaratul maut, dan dikembalikannya ruh ke jasad setelah dikubur. 2 malaikat datang mendudukkannya dan bertanya, siapa Tuhanmu?
Ia dengan gemetar menjawab, "Hah, aku tidak tahu." Malaikat bertanya, "Apa agamamu?" Ia menjawab, "Hah, aku tidak tahu." Malaikat bertanya, "Apa katamu tentang laki-laki yang diutus kepadamu?" Ia menjawab, "Hah, aku tidak tahu." Maka sebuah suara dari langit berseru bahwa ia telah berdusta. Ini karena ia tidak beriman dan mengingkarinya. Meskipun agama Allah dan kenabian Muhammad SAW telah jelas dan menang dari timur hingga barat. Maka dikatakan, hamparkanlah permadani neraka untuknya, kenakan pakaian api padanya, dan bukakan pintu neraka baginya. Panas api mencapainya dan kuburnya disempitkan hingga tulang rusuknya saling bersilangan, bahkan tulang-tulangnya patah. Kemudian, ia dikuasai oleh malaikat yang buta dan tuli, yang memegang palu besi besar. Jika palu itu dipukulkan ke gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Malaikat itu memukulnya dengan satu pukulan keras yang suaranya didengar oleh setiap makhluk antara timur dan barat, kecuali jin dan manusia. Ia pun menjadi tanah, lalu ruhnya dikembalikan lagi agar ia terus merasakan azab. Dan azab itu terus berlanjut di dalam kubur. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kubur memanggil manusia setiap hari. "Wahai anak Adam, aku adalah rumah kesendirian. Aku adalah rumah ulat. Aku adalah rumah awal perhitungan. Jika kamu baik, maka aku akan mudah bagimu. Dan jika kamu jahat, maka aku akan keras bagimu." Hazrat Utsman bin Affan RA ketika berdiri di depan sebuah kuburan akan menangis sedemikian rupa hingga janggutnya basah. Seseorang bertanya, "Anda tidak menangis seperti ini saat mendengar tentang surga dan neraka. Tetapi mengapa Anda menangis begitu hebat melihat kubur?" Beliau menjawab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jika manusia selamat di sini, maka persinggahan setelahnya akan lebih mudah. Dan jika ia tidak selamat di sini, maka persinggahan setelahnya akan lebih berat." Utsman RLA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada azab kubur. Di malam pertama kubur, amal perbuatan menjelma dalam bentuk nyata. Amal saleh muncul dalam rupa yang indah. Salat berdiri di sisi kanan, puasa di sisi kiri, zakat di atas kepala, dan sabar berada di sisi kaki. Ketika malaikat azab datang dari arah manapun, amal-amal inilah yang menjadi perisai dan menghalangi mereka." Nabi Muhammad SAW bersabda tentang surah Al-Mulk bahwa surah ini adalah penyelamat dari azab kubur. Orang yang memiliki hubungan dengan Al-Quran tidak akan sendirian di dalam kubur. Al-Quran menjadi cahaya baginya dan menjadi teman setianya hingga hari kiamat. Dalam 24 jam pertama, hasil awal dari amal perbuatan diperlihatkan. Mukmin diperlihatkan tempatnya di surga, sedangkan kafir diperlihatkan tempatnya di neraka. Pesan terbesar dari malam pertama di kubur adalah bahwa kesempatan di dunia telah berakhir. Sekarang tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Tidak ada ruang untuk beramal. Apapun yang dibawa hanyalah iman dan amal. Diriwayatkan dari Hazrat Aisyah Rohada bahwa seorang wanita Yahudi datang kepadanya dan menyebutkan tentang azab kubur sambil mendoakan Aisyah Rohada agar Allah melindunginya dari azab kubur. Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal ini. "Apakah benar ada azab kubur?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, azab kubur itu benar adanya." Aisyah RA berkata bahwa setelah itu beliau selalu melihat Rasulullah SAW memohon perlindungan dari azab kubur dalam setiap salatnya, dan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya juga. Dari Hazrat Abdullah bin Umar RA diriwayatkan, "Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka tempat tinggalnya akan diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Jika ia penduduk surga, maka diperlihatkan tempat penduduk surga. Jika ia penduduk neraka, maka diperlihatkan tempat penduduk neraka. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu, hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat." Azab kubur adalah perkara gaib,
dan mengenainya kita hanya tahu apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran atau hadis. Apa yang terjadi di dalam kubur tidak dapat dirasakan oleh orang yang masih hidup, agar proses penguburan tidak terganggu. Hazrat Abu Hurairah R.A. meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu menaruh harapan palsu kepada Allah." Di malam pertama kubur, konsep waktu hilang. Mukmin mendapatkan ketenangan, sedangkan bagi orang kafir, momen-momen terasa seperti berabad-abad. Perasaan pertama adalah tentang pertanggungjawaban. Semua amal yang diabaikan atau disembunyikan di dunia akan teringat kembali. Hazrat Ibnu Abbas Rawa meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kebun di Madinah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kuburnya. Beliau bersabda, "Keduanya sedang diazab dan mereka tidak diazab karena perkara yang besar menurut pandangan manusia, padahal mereka bisa menghindarinya. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan kencing, dan yang lainnya suka mengadu domba." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pelepah kurma hijau, membelahnya menjadi dua, dan meletakkan satu bagian di atas masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan itu?" Beliau bersabda, "Mungkin azab keduanya diringankan selama pelepah ini belum kering." Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebagian kubur akan penuh dengan api dan sebagian lagi penuh dengan cahaya. Keberhasilan sejati bukanlah di mata dunia, melainkan dalam keputusan di dalam kubur. Di malam pertama kubur, keuntungan terbesar didapatkan oleh iman yang sempurna yang memiliki pembenaran di hati dan saksi dalam amal. Iman inilah yang membuat manusia tetap teguh saat pertanyaan di kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika hamba memberikan jawaban yang benar, maka kuburnya dipenuhi cahaya. Sedangkan orang yang gagal akan berteriak, "Wahai Tuhanku, jangan datangkan hari kiamat." Di malam pertama kubur, beratnya amal akan terasa. Kebaikan kecil menjadi gunung, dan dosa kecil menjadi ular yang mematuk. Kelalaian dalam bersuci dari kencing juga menjadi sebab azab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan beberapa amalan khusus untuk selamat dari azab kubur. Menjaga salat, menjaga lisan, menjauhi adu domba, dan menjaga kesucian taharah. Kesendirian di kubur adalah ujian terbesar. Di dunia, di tengah keramaian, manusia tidak merasa sendiri. Namun di kubur tidak ada tirai, cahaya atau suara kecuali amal perbuatan. Orang-orang saleh sering berkata bahwa siapapun yang merasa dekat dengan Allah saat sendirian di dunia, ia tidak akan merasa takut di dalam kubur. Malam pertama di kubur bagi sebagian orang adalah seperti merasakan suasana mimpi yang indah. Mereka melihat pemandangan surga, merasakan aroma wangi, dan dikatakan, "Semua ini milikmu, tetapi belum saatnya." Namun, bagi sebagian lainnya, kubur tidak meninggalkan ruang bahkan untuk bernapas, dan mereka merasakan dahsyatnya azab. Malam pertama di kubur tidak hanya terbatas pada individu, melainkan doa anak yang saleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat juga akan mengirimkan cahaya ke dalam kubur. Dalam Sunan Tirmizi disebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka." Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal, dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal." Dari Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu
Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ada di antara kalian yang meninggal, berikanlah kain kafan yang baik, segerakanlah membawanya, siapkanlah lian lahat yang dalam, dan jauhkanlah ia dari tetangga yang buruk." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah di akhirat juga ada manfaat dari tetangga yang baik?" Beliau bertanya balik, "Apakah di dunia ada manfaatnya?" Semua menjawab, "Ya ada." Beliau bersabda, "Begitu pula di akhirat." Malam pertama di kubur juga mengajarkan kita bahwa kematian tidak datang dengan pengumuman. Setiap orang, kaya, miskin, muda, atau tua, akan melewati tahap ini. Oleh karena itu, persiapan tidak boleh ditunda-tunda. Rasulullah SAW terbiasa pergi ke pemakaman dan mengucapkan, "Assalamualaikum, wahai penduduk kubur. Kalian telah mendahului kami, dan kami akan menyusul kalian." Malam pertama di kubur bukanlah sebuah cerita, melainkan kenyataan yang pasti. Seseorang yang menerima kenyataan ini dan memperbaiki hidupnya hari ini, maka malam itu baginya bukan lagi malam ketakutan, melainkan malam rahmat. Dengan doa ini kami memohon izin. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita iman yang sempurna, amal yang saleh, dan akhir hidup yang baik. Semoga Allah memenuhi kubur kita dengan cahaya, menjaga kita tetap teguh saat pertanyaan mungkar dan nakir, dan menjadikan kubur kita sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Jika Anda menyukai video kami, dukunglah kami dengan mensubscribe channel ini. Semoga Allah menjadi pelindung dan penolong Anda. Mungkin saya bisa membantu membuatkan jadwal harian singkat untuk mengamalkan zikir atau doa-doa pelindung dari azab kubur yang disebutkan di atas.